Baik teman-teman semuanya, mohon maaf atas gangguan teknis yang tadi karena sinyal ya. Kita where were we? Kita sampai di mana tadi? Sampai di kebijakan persemakmuran yang salah satunya bahas tentang kalau warga negara persemakmuran itu masih melakukan perjalanan ke Inggris, ini statusnya sebagai imigran, sebagai pelajar atau sebagai pengunjung gitu ya, turis biasa kayak gitu. Sementara kalau imigrasi Inggris ke negara-negara persemakmuran ini memang terus berkurang jumlahnya dari tahun ke tahun. Oke, nah selanjutnya eh tentang kebijakan bahasanya. Nah, jadi English in its many varieties remains the common language of the Commonwealth. And the Commonwealth Games are held every 4 years. Jadi bahasa Inggrisnya sendiri ini dalam banyak ragamnya, dalam banyak dialeknya dengan segala variasinya gitu kan di negara-negara Commonwealth tetap menjadi bahasa umum bagi si persemakmuran ini ya. Dan Commonwealth Games ini diadakan setiap 4 tahun kayak gitu ya. Jadi ada beberapa program bersama antara Inggris dan negara-negara persemakmuran ini di tingkat resmi dan juga voluntary levels di tingkat yang sifatnya sukarela gitu ya, atau amal amal secara sukarela di bidang misalkan kayak pertanian ya, teknik, kesehatan dan pendidikan gitu kan. Jadi selalu di maintain gitu ya, baik itu secara sukarela, secara non profit maksudnya, maupun secara official gitu kan, secara secara kelembagaan, secara resmi. Ada pertanian, teknik, kesehatan, pendidikan kayak gitu kan. Di mana dalam hal ini beberapa sisa-sisa hubungan, eh, hubungan lama maksudnya ini antara mereka ini antara Inggris dan persemakmuran ini ya tampak masih sangat jelas ya. Nah, tapi di sisi lain upaya Inggris untuk memasuki Eropa pada sejak tahun 1960-an ini mengurangi pentingnya organisasi itu bagi Inggris ya. Jadi dituliskan di sini, British attempts to enter Europe since the 1960s have reduced the importance to Britain of the organization. Nah, kayak tidak ada lagi rasa solidaritas dan tujuan persemakmuran tradisional. Dan Inggris ini memiliki sedikit kesamaan dengan beberapa negara persemakmuran. Jadi dikatakan bahwa misalkan kecuali kayak negara-negara anggota merasa ada alasan yang sah untuk melanjutkan asosiasi yang mewakili apa namanya, historical accidents, apa kecelakaan sejarah, hal-hal yang negatif berkaitan dengan masa lalu, sejarah masa lalu, daripada tujuan bersama kayak gitu. Nah, masa depan jangka panjang, jadi ini bagi persemakmuran ini ya diragukan lah kayak gitu. Jadi untuk kedepannya seperti apa gitu. Nah, jajak pendapat mengungkapkan bahwa Eropa ini sekarang jauh lebih penting bagi orang Inggris ya daripada si negara-negara Commonwealth-nya itu sendiri. Jadi kan Inggris ini memiliki pengaturan perdagangan preferensial dengan persemakmuran sebelum bergabung dengan Uni Eropa sejak tahun 1973. Dan pertanyaannya, persemakmuran merupakan bagian dari perdebatan tentang keanggotaan. Um, Itulah dia ya. Jadi masuknya Uni Eropa dipandang sebagai mengakhiri hubungan antara Inggris dan persemakmuran kayak gitu. But economic cooperation and trading between the two has continued. Dituliskan kayak gitu ya. Jadi tetap aja nih kerjasama secara ekonomi dan perdagangan antara keduanya terus berlanjut, dan Inggris memberikan sumbangan yang cukup besar dari bantuan luar negerinya kepada negara-negara berkembang di persemakmuran kayak gitu. Jadi memang negara persemakmuran ada mendapatkan beberapa benefit ya dari Inggris ini juga. Namun Inggris ini memiliki pangsa pasar yang menurun, sangat menurun. Dan prioritas ekonominya sekarang lebih kepada Uni Eropa lah. Uni Eropa saja dan mitra dunia lainnya. Jadi nggak begitu fokus sama Commonwealth. Tetapi walaupun demikian, pemerintah Partai Buruh merasa bahwa
persemakmuran berhasil dan berkomitmen untuk meningkatkan profilnya. Memang sejumlah negara ingin bergabung dengan organisasi tersebut yang tidak semuanya pernah menjadi jajahan Inggris sebelumnya. Not all of which have been a previous British colonized kayak gitu. So, tetapi kan ada pendapat bahwa nilai persemakmuran di dunia kontemporer itu harus didasarkan pada peranan yang konkret gitu dan juga peranan yang realistis uh, yang berbeda dari organisasi global lainnya. Jadi di sini dituliskan must be based on a concrete and realistic role which is distinctive from other global organization. Nah, ini harus berfungsi sebagai forum politik di seluruh dunia dan menekankan pemerintah yang akuntabel, perhatian, demokratis, anti korupsi, dan juga melindungi hak-hak sipil seluruh warga negaranya. Nah, itulah dia teman-teman semuanya international relations yang terbagi ke dalam dua topik yang saya bawakan tentang apa namanya? Yang pertama adalah Foreign and Defense Policy dan yang kedua adalah tentang kerajaan, kekaisaran dan juga persemakmuran Empires and the Commonwealth. Untuk tema nomor 3 dan nomor 4 nanti akan disampaikan oleh rekan saya Kang Salim. Thank you very much Miss Siska for giving us the trust to deliver these materials. We do apologize for any mistakes or shortcomings in the way of our presentation. We do hope that it's gonna be the important things for us to learn more and more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day everyone and see you later.